Selamat pagi adik-adikku sekolah minggu. Apa kabar? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Hari ini adik-adikku sekalian, anak-anak kami sekolah minggu adalah puncak dari pesta Parheheon dan perayaan Paskah anak-anak sekolah minggu. Sekaligus hari ini akan kita tutup semua kegiatan dari Parheheon kita. Untuk itu anak-anakku sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan, bersukacitalah, bergembiralah. Tuhan sudah memberkati kita dalam acara kita selama ini. Mari adik-adikku, bangkit berdiri, ayo kita bangkit berdiri semuanya. Mari adik-adikku, kita menyanyikan nyanyian sekolah minggu. Ayo anak-anakku ya, kita nyanyikan semua. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak. Ayo lagi semua anak-anakku, ayo kita. Ayo anak-anakku, ayo semua semangat. Ayo adik-adikku sekalian, mari duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar Kak Eva? Baik, gimana kabar Kak Eli? Saya baik kayaknya. Adik-adiknya baik nggak Kak Eva kira-kira? Pasti dong Kak Eli. Mamanya? Sukacita dan sehat selalu. Oke. Tapi ya kayaknya aku ngelihat ada yang lain loh hari ini loh, apa ya kira-kira? Beda loh nih Kak kayaknya. Apanya yang berbeda Kak Eli? Coba aku lihat-lihat ya. Coba lihat kiri kanan. Lihat sebelah kanan Kak Eli juga. Aku tahu Kak. Apa? Kayaknya nih yang di atas panggung ini orangnya beda. Bedanya? Bedanya biasanya nih yang di sini nih ada kakak sama abang sekolah minggu nih. Tapi di sini ada yang enggak barisan sekolah minggu. Jadi yang mana nih Kak? Coba aku lihat dulu sebentar. Oh ini dia, ini satu ketangkap. Ini bukan nih. Iya, ini nih aku tahu ini nih, ini namanya Bang Julipin. Coba jangan kakak yang ngomong, tanya dong. Oh iya, Kak Eva izin nanya dia. Oh iya, Dia siapa Abang sih sebenarnya? namanya, Bang? Abang Julipin. Abang Julipin Kak, iya. malu-malu abangnya. Oh iya, ada lagi nih yang beda nih. Mana lagi Sebelah Kak? sini nih. Oh oke. Ini namanya Kakak Rosa ini. Kakak jangan sebutin namanya. Oh iya, Kak. oh iya lupa. Kamu siapa namanya? Kakak Rosa. Dia Kakak Rosa. Kenapa ya ini ada dua orang ini yang lain ikut-ikut di sini? Kenapa kira-kira Kak? Karena kami ini semua, kita ini nih Kak, mau ikut merayakan puncak pesta Parheheon dan Paskah sekolah minggu. Itu tandanya kita bangga punya adik-adik sekolah minggu yang semangat, yang setia ikut ibadah sekolah minggu. Meskipun secara online Kak Eli. Ah gitu, tapi aku juga tahu nih sebenarnya kamu kan juga bukan barisan sekolah minggu kan. Meskipun kamu pernah ikut, kamu mantan GSM kan ya? Betul Kak Eli, ingat nggak kita kan sama-sama pernah mengajar di sekolah minggu dari mulai kita remaja sampai sekarang. Betul. Aku bersyukur karena masih bisa melayani di sekolah minggu, tapi mendampingi di sekolah minggu sebagai Dewan Koinonia. Gitu. Nah, tapi nih Kak Eva kira-kira ya,
Kak Eva kan dulu pernah jadi guru sekolah minggu, sekarang sih udah enggak. Tapi bisa lihat dong apa sih yang beda di sekolah minggu dari yang dulu sama yang sekarang. Banyak Kak Eli. Salah Satu. satu ya. Kalau sekarang kan bercerita harus bermedia nih kita Kak Eli. Lebih ringan ya sebenarnya kalau daripada dulu kita inget gak? Tapi berat Kak, bawa-bawa berat ya. laptop. Oh, Oke. Dulu kita bawa papan flanel Kak Eli. Betul. Nyusun-nyusun gambar sambil bercerita. Gunting-gunting ya. Sekarang lebih canggih kan. Nah berarti itu ada kebangkitan dong ya, ada perubahan, ada kebangunan Ada ya. kemajuan. Seperti hari ini yang kita rayakan ya. Yes. Tapi hari ini juga aku mau kenalin juga nih, kalau tadi kan cuma tahu ini Bang Ipin, ini Kak Rosa. Bang Ipin ini sebenarnya siapa sih gitu di sekolah minggu meskipun kan dia bukan main musik. Nah adik-adik yang suka bantuin kita kalau kita rekaman itu salah satunya adalah Bang Ipin ya. Bang Ipin, Julipin namanya tapi aku panggilnya Bang Ipin. Tapi dia juga punya anak sekolah minggu, ada 3. Coba tanyain ke anaknya siapa aja namanya. Bang Jangan dia Ipin, lupa nama anaknya. Nama anak sekolah minggunya siapa sih? Kita boleh tahu dong, adik-adik juga boleh tahu. Gloria, Fiona, dan Jetro. Nah. Gloria, Fiona, dan Jetro Kak Eli. Iya, kalau Kak Rosa ini dia belum ada babynya, tapi dia tantenya anak sekolah minggu. Coba saya mau tahu juga, ponakan kamu yang sekolah minggu siapa? Amora, Greta Jane, Nenggolan. Nah itu dia, berarti semuanya sebenarnya ada unsur-unsur sekolah minggu ya di Iya, sini ya. betul. Nah sekarang Kak Eva, karena kita mau melayani adik-adik sekolah minggu dari perayaan Parheon ini, sekarang kita mau ngapain nih? Kita mulai ibadah kita ya Kak ya, ibadah sekolah minggu kita untuk pagi hari ini. Oke, berarti kita udah kenalan, udah tahu siapa yang ada di atas. Adik-adik sekarang berarti sudah siapkan perlengkapan ibadahnya. Apa aja nih Kak Eva ibadah yang kita harus lengkapi nih sebelum mulai nih? Ada banyak ya Kak Eli yang Heeh. terutama hati kita. Hatinya. Untuk bernyanyi, Betul. untuk mendengarkan firman Betul. Tuhan. Kemudian Alkitab. Alkitab. Dan yang terakhir adalah persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Oke, adik-adik mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dengan bersemangat. Sebelumnya Kak Eli mau tanya Kak Eva kesini naik apa? Aku naik mobil. Bang Ipin naik apa? Bang Odil naik apa? Bang Ina naik apa? Kak Osa naik apa? Ih kereta, keren dia. Nah karena cuma dia yang naik kereta, Kak Eli jalan kaki. Karena cuma Kak Ocha yang naik kereta api, kita mau bareng-bareng naik kereta api ya? Mau dong Kak Eli? Mau, yuk kita mau angkat Boleh, ya, pujian kereta api ke sekolah minggu dan hatiku penuh nyanyian. Ayo bangkit berdiri. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Siapakah? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Kak Eva akan membuka dalam doa.
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terlebih Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik, masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan, dan terlebih Bapa, Tuhan masih mengizinkan kami, anak-anak sekolah minggu bersama Papa, Mama, Opung, dan kami guru sekolah minggu untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Bapa kami boleh mengikuti ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan kami juga boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, kira Engkau turut hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Amin. Kak Eva, hari ini kita mau lanjutkan hukum Taurat kita. Oke, Hukum Taurat yang ketiga nih. Ya. Kalau hukum Taurat ketiga kita mau mengingat kalau kita harus gunakan hati-hati tuh menggunakan tangannya, kaki kita. mulutnya juga. Oke. Oke, berarti kita mau angkat pujian dulu ya. Ya Kak, Hati-hati gunakan tubuhmu. tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Baik, adik-adik boleh duduk dulu. Yuk kita akan mengucapkan titah yang ketiga. Bahasa Indonesia sama Kak Eli, bahasa Bataknya sama Kak Eva. Oke, kita mulai. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, ianggo soture dalana, aihona uhumna nasogot, aka namarsineang di goarna. Ada artinya nih Kak Eva maksudnya. Kak Eva boleh bacain dong. Oke Kak, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, jangan mengumpat, jangan memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Nah, itu dia artinya dari titah ketiga. Sekarang kita bangkit berdiri lagi semuanya. Kenapa? Karena kita mau berikrar tentang iman janji Rasuli kita. orang percaya ya, orang Oke. Kristen ya. Kita mau berdiri, tapi kita mau angkat pujian dari KJ 280. Aku percaya.
Mari bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tadi sudah diisi dengan pujian, sekarang diisi dengan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Yang perlu disiapkan apa nih Kak Oh Eli? iya, lupa. Sebelum kita masuk firman Tuhan. Matanya pasti biar bisa baca Ya, Alkitab. terus telinganya biar untuk bisa mendengar. dengar pendeta. Ya, Lalu terus Alkitabnya dong. oh iya Alkitabnya. Terakhir hatinya. Hatinya. Biar firmannya bisa masuk tinggal ya. Iya, duduknya gimana Kak Oh, Eli? duduknya Sambil jalan-jalan boleh? Jangan dong, duduk yang rapi, yang bagus. Ya, oke. Dengar-dengar. Hari ini firman Tuhannya sama siapa Kak di bawahnya? Sama Amang Pendeta Resort kita, Amang Pendeta Advent Nababan. Spesial ya. Yes, karena Oke. puncak pesta Pareheon dan pasca sekolah minggu. Oke. Kita angkat pujian, ku ingin dengar firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anakku sekalian lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan, khotbah kita untuk anak-anak sekolah minggu di minggu ini, mari kita akan baca dari kitab Yohanes pasal 21, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Demikian anak-anakku sekolah minggu bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau."
Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian anak-anakku, sekolah minggu, pembacaan firman Tuhan, nas khotbah untuk kita semua anak-anakku sekalian. Cerita Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Anak-anakku sekalian, apakah Yesus pernah menampakkan diri kepada anak-anakku sekalian? Apakah pernah adik-adik melihat Yesus nampak di dalam hidup adik-adikku sekalian? Ada enggak? Oh, enggak ada. Oh, ada ya? Wow. Anak-anakku sekalian, inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-muridnya. "Aku sudah lapar. Mau cari makan yuk. Cari makan kemana kita yuk?" Wah, itu kan ada papa mama masak tuh makan. "Ayo kita makan yuk." Wah, kalau kita lapar, pasti ada yang menyediakan makanan bagi kita. Mama, atau kakak, atau abang di rumah, ya kan? Ya. Tapi ini sekarang murid-muridnya lagi kelaparan, lagi lapar. Ada murid Yesus yang namanya Petrus, pergilah aku menjadi seorang nelayan, nanti aku menangkap ikan banyak. Yuk ikut sama aku yuk, biar nanti ada kita makan. Karena udah lapar. Ayo aku ikut ya. Ya, teman-temannya datang. Teman yang lain ikut. Wah, mereka berlayar mau menangkap ikan. Tapi, waduh sayang.
Udah lama mereka menjala ikan gak ada dapat apa. Mereka sudah letih. Waduh, toh juga gak dapat apa-apa. Wah, tapi kaget. Tuh ada orang tuh. Siapa itu? Orang yang dilihatnya itu mengatakan, kalian dapat ikan enggak? Enggak dapat apa-apa. Oke, sekarang coba campakkan jalamu ke sebelah kanan perahumu. Wah, apa? Mencampakkan jala ke sebelah kanan? Iya, campakkanlah. Wah, ternyata mereka mau melakukan. Dan setelah dilakukan, mereka campakkan jalannya ke sebelah kanannya. Wow, ternyata mereka mendapat banyak sekali ikan. Wah, mereka kewalahan menarik jalannya karena banyak sekali ikan. Wah, mereka heran. Wah, ternyata orang yang menyuruh itu adalah Tuhan. Yesus yang menyuruh mereka untuk menyampaikan jalannya ke sebelah kanan. Dan mereka mau. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan banyak ikan, anak-anakku sekalian. Setelah itu, wah, Yesus berkata, ayo cepat naik ke darat. Kita mau makan bersama. Kita mau makan bersama. Ayo panggil teman-teman yang lain. Wah, Yesus dengan murid-muridnya, mereka makan bersama-sama. Mereka di sana memiliki sebuah hati yang menyatu dengan Yesus itu. Dan mereka semua terpenuhkan dengan kasih Tuhan, anak-anakku sekalian. Di sanalah Yesus menampakkan dirinya. Inilah aku yang sudah bangkit dari kematian. Inilah aku Yesus yang dibunuh. Saya bangkit kembali. Dan tidak satu pun yang bisa menahan kebangkitan saya. Sehingga percayalah, aku adalah Yesus, anak Allah. Akulah Yesus, jalan keselamatan umat manusia. Wah, hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus anak-anakku yang menjadi jalan keselamatan itu. Keselamatanku sendiri, keselamatan mama papa, keselamatan anak-anakku sekalian, ialah Yesus, anak-anakku sekalian. Bukan hanya itu, malah Yesus memenuhi ketika mereka lapar. Yesus memberikan mereka makan. Di sana Yesus menampakkan diri. Itu artinya apa? Kalau kita ada kekurangan, di sana Yesus mau menampakkan diri kepada kita. Di saat kita ada lemah, di saat kita ada lapar, di sana Yesus menunjukkan dirinya sendiri. Percayalah adik-adik. Percayalah. Itu sebabnya ketiga kalinya Yesus menampakkan diri supaya murid-muridnya percaya bahwa kebangkitan Yesus Paskah itu, adik-adikku, memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita masa depan. Masa depan kita akan terpuaskan di dalam Yesus itu sendiri. Jadi adik-adikku sekalian, kalau Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, sekarang Yesus mau menampakkan diri kepada anak-anakku sekalian. Mau enggak? Ya, siapa yang mau? Tunjuk tangan. Ya, banyak semua kita. Ya, kita mau melihat Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi untuk melihat Yesus, Yesus mau menampakkan satu, aku percaya kepadanya. Ya, kita harus percaya kepada Yesus. Jadi adik-adikku sekalian harus percaya bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Yesus itu adalah juru selamatmu. Maka dengan demikian lihatlah apa yang menjadi kebutuhan kita dipersiapkan oleh Tuhan. Masa depanmu, cita-citamu akan diberkati oleh Tuhan. Maka hidupmu juga, hidup papa,
hidup mama akan diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian adik-adikku sekalian, bersukacitalah karena kasih Tuhan itu luar biasa untuk kita semua. Semangatlah adik-adikku ya, anak-anakku semua, mari teruslah memuji Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan, rajin terus membaca Alkitabmu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan untuk bulan-bulan yang akan datang kita sudah bisa bertemu, beribadah sekolah minggu di gereja kita. Kami semua udah rindu loh lihat adik-adikku sekalian. Tapi untuk kesehatan kita, bulan depan atau minggu-minggu yang akan datang, kita akan beribadah bersama. Sudah banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, Pesta Parheheon, ya. Banyak pertandingan yang sudah kita ikuti. Kiranya nanti guru-guru sekolah minggu, gereja kita akan memberikan hadiah untuk anak-anakku sekalian. Tetaplah bersukacita, ya. Yesus menampakkan dirinya kepadamu anak-anakku. Tuhan memberkatimu. Dadah semua. Kita berdoa. Kami mensyukuri anugerah berkat-Mu Tuhan melalui firman yang telah menyapa anak-anak-Mu sekolah minggu. Setiap hari Tuhan menampakkan diri kepada mereka semua. Melalui pertumbuhan mereka. Melalui pemeliharaan Tuhan lewat orang tuanya. Dan lewat permainan dan pertumbuhan juga kegiatan sekolah yang mereka ikuti. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini semuanya. Berkatilah masa depannya. Dan berkatilah ibadah ini dan ibadah-ibadah selanjutnya. Kiranya anak-anak-Mu ini tetap bersukacita karena Tuhan juru selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kak, kita Ya, udah Kak Eli. dengar firman Tuhan tadi tuh. Ya. Ternyata ya, tadi aku dengar Tuhan Yesus itu setelah bangkit, dia ketemuin murid-muridnya ya. Iya, yang ketiga kalinya ya Kak. Oh, di pantai ya tadi ya. Yes. Terus dia ngapain aja tadi tuh Kak? Memberi makan ya. Oh, makan bareng sama Iya, murid-muridnya. Iya. Nah, untuk supaya inget nih Kak, biasanya kan kita selalu kasih ayat hafalan. Kita juga hari ini mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Oh, untuk minggu depan? Iya betul, karena tadi Kak Eva yang udah pilih, sekarang aku gantian yang pilih ya. Aku Oke, pilih Kak kelas Eli. kecil, Kak Eva gantian dua Yang kelas. kelas tengah Dan dengan besar. kelas besar. Oke, sekarang yang kelas kecil sama Kak Eli ya, horong kecil sama Kak Eli mulai kelas Kanaa sampai kelas Sion B. Kita sama-sama baca lalu kita ucapkan ya. Buka Yohanes 21 ayat 1a. Lalu kita akan sama-sama ucapkan. Yohanes 21 ayat 1a. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kak Eva sekarang. Oke. Nah, untuk yang horong tengah diambil dari Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang horong besar diambil dari Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Nah, itu dia tadi. Habis ini kita mau dengar pengumuman dulu ya. Pengumuman apa Kak? Pengumuman kan kita kemarin tuh. Hah? Coba lihat dulu di depan ada apa? Ada banyak boneka. Nah, itu dia. Boneka Itu yang mana tuh nih Kak? Yang kiri, kanan, tengah? Oh, yang tengah. Oh, oke, Kalau yang ini tengah. nemenin kita lagi syuting. Lihat deh dia pakai masker kayak kita kan. Iya. Biar kita nggak sepi. Nah, yang di depan ini tuh itu hadiahnya Kak. Kan kita kemarin ikut acara-acara tuh Kak, Parheheon, ada Pasca, Ya. ada lombanya Kak. Oh, lombanya apa Banyak. aja Kak? Ada nyanyi-nyanyi. Terus ada ada baca telur nggak? Telur? eh, Nyari telur pas? nyari telur itu ada tapi nggak dilombain Oh, Kak. nggak dilombain. Jadi kalau mereka senang-senang mereka Nah. boleh kirim. Tapi ada juga nanti giftnya. Oke. Terus ada
baca Alkitab. Kan biasa mereka kalau tutut. Nah, kita mau lihat nih pinter nggak sebenarnya bacanya. Lalu ada cerita. Lalu ada memerankan tokoh, pokoknya ada banyak deh Kak. Nanti kita dengerin aja pengumumannya. Dari yang udah banyak itu ada yang menang pasti kan? Oh, oke Kak. Nah, nanti kita mau dengerin pemenangnya tuh siapa. Oh, terus kalau yang nggak menang gimana Kak Ili? Yang nggak menang juga karena gerejanya baik nih. Iya. Gereja kita baik, Mm-mm. pendetanya baik, Mm-mm. sintuanya baik, guru sekolah Aku minggunya dong, Kak Eli, baik. ya. Iya, semuanya baik. Mamanya juga baik soalnya, Oh, oke, adik-adiknya Kak. baik. Makanya dikasih juga bingkisan. Oh iya? Gitu. Dapat hadiah juga, Dapat Kak. juga Berarti dong. tahun depan yang nggak ikut sekarang harus ikut ya Kak, tahun Mesti depan kudu ya. wajib ya Iya. Ma, jangan mau nggak ikut, Betul. malu gitu. Karena ternyata ada kenang-kenangannya ya Ada buat semua adik-adik sekolah dong. minggu loh, diinget loh. Dari Iya. kelas kecil ya Kak. betul dari Kelas kelas bayi. kecil, kelas tengah, sampai kelas Kelas besar. Nah, besar. sekarang kita mau dengar pengumumannya dari ketua Parheheonnya. Oh, ada ketuanya. ada dong sama dari sekretarisnya. Oh, sekretarisnya. Oke kali. Iya, Namanya gitu. siapa ya Namanya Kak? nanti kenalan sendiri tapi Oh, iya. aku bocorin dikit, depannya N kalau ketuanya. Oke. Kalau sekretarisnya depannya C. Oh, NC. Ya. Oke Bukan ya. MC ya. Kita NC. dengarkan pengumumannya ya adik-adik. Shalom. Selamat pagi Kak Nel. Pagi Kak Cynthia. Apa kabarnya hari ini? Baik banget Kak Baik Cynthia. ya. Nah, Ya. puji Tuhan. Nah, hari ini kita berdua berdiri di sini mau ngapain sih Kak? Mau kasih pengumuman pemenang lomba Parheheon dan Paskah Sekolah Minggu HKBP Suprapto. Betul. Nah, sebelum kita kasih pengumuman, kayaknya kita mau kasih perkenalan diri dulu ya, Oke, supaya Kak adik-adik Cynthia. tahu Iya. Kak Nel sebagai apa, Kak Cynthia sebagai apa. Silakan Oke, Kak Nel. Cynthia. Horas adik-adik dan orang tua sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Perkenalkan saya Kak Nel Frita Nyonya Parapat Boru Silalahi sebagai Ketua Parheheon dan Paskah Sekolah Minggu. Dan di sebelah saya ada Kakak Cynthia. Kakak Cynthia perkenalkan diri Kak. Hai adik-adik, pasti udah pada kenal juga Kakak Cynthia Worusitonga sebagai sekretaris di Parheheon dan Paskah Sekolah Minggu. Adik-adik dan para orang tua sekolah minggu, sebelum kami membacakan nama adik-adik yang kami pilih sebagai yang terbaik dari setiap kategori perhorong untuk setiap lomba yang sudah kita lakukan bersama, perkenankan lebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga untuk perhatian dan keikutsertaan juga jerih lelah dari semua adik-adik dan orang tua. Kami senang melihat adik-adik dan para orang tua begitu bersemangat. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pasti kita sudah melihat ya Kak, banyak Iya, banget Kak adik-adik Cynthia. yang mengikuti Iya. kegiatan Parheheon dan juga Paskah. Iya, betul. Nah, sekarang tibanya Kak Nel dan juga Kak Sin akan membacakan Iya. nama-nama pemenang dari setiap lomba. Iya, Kak Cynthia. Dan yang paling penting, Kak, kita harus kasih tahu bahwa tim penilai dari setiap lomba Iya. yang dilakukan oleh adik-adik dinilai baik Parheheon dan Paskah dinilai kali ini dari seksi sekolah Iya, minggu, betul. dari Dewan Koinonia sekolah minggu, Iya. lalu dari pendeta Pendeta sekolah sekolah minggu. minggu. Jadi Iya. sekarang kita mau bacakan, nanti kita bacakan dari horong kecil dulu Iya, ya Kak. Iya. Jadi nanti horong kecil kita bacakan lomba Parheheon dan Paskah, kelas Baru- tengah dan besar baru- seterusnya Iya, seperti itu. Oke, iya Kak Cynthia. Yang pertama horong kecil dari kelas Kanaa sampai dengan Sion B. Sekarang adik-adik pasang telinganya baik-baik. Ya. Lomba dilakukan oleh anak sekolah minggu khusus kelas kecil bersama dengan mama dan atau papa. Maksudnya apa sih Kak? Jadi di kelas kecil ini adik-adiknya itu melakukannya bersama mama atau papa. Jadi Iya, didampingi betul Kak gitu. Cynthia. Itu kayaknya poin lebih kalau didampingi sama orang tua. Iya, khusus yang kelas kecil Iya, ya Kak. betul, Kak Nah, Cynthia. jadi nanti misalnya contohnya kan ada lomba gerak dan lagu. Iya. Nah, mamahnya atau papahnya bantu bernyanyi bersama adiknya Iya, seperti betul Kak itu. Cynthia. Wah, yuk sekarang kita mau membacakan yang pertama adalah Iya. lomba peragaan busana adat Batak horong kecil. Ya. Terdiri dari 10 peserta
Dari 10 peserta, 3 ASM terbaik. Terbaik pertama jatuh kepada Aciera Kristabel Tambunan bersama Mama dari kelas Sion A memakai pakaian adat Batak Toba. Terbaik kedua, Yehezkiel Pakpahan bersama Mama dari kelas Sion A, pakaian adat Batak Simalungun. Lalu yang terakhir, terbaik ketiga, Davin Yonatan Sitorus bersama Mama dari kelas Kanabe, pakaian adat Batak Toba. Lalu lomba yang kedua, masih kelas kecil, lomba gerak dan lagu, yaitu terdiri dari 21 peserta, 3 terbaik sudah terpilih. Terbaik pertama jatuh kepada Kalisto Anderson Calvin Milan Hasibuan dari kelas Sion B. Lagu yang dibawakan adalah lagu Happy Yayaya dengan total nilai 580. Terbaik kedua jatuh kepada Rebecca Jevanya Milan Simbolon dari kelas Sion B. Lagu yang dibawakan Happy Yayaya dengan total nilai 577. Dan yang terakhir, terbaik ketiga, Aciera Kristabel Tambunan dari kelas Sion A, lagu yang dibawakan Matahari Bersinar Terang, total nilai 565. Selanjutnya untuk lomba Paskah kelas kecil, Kak. Iya, tadi Parheheon sudah selesai yang kelas kecil Iya, ya Kak betul, Cynthia. Kak. Sekarang Kakak mau mengumumkan pemenang yang buat yang Paskah. Membuat kreasi Paskah ada 18 peserta. Terbaik pertama Rebecca Zevanya Milan Simbolon dari Sion B, total nilai 560. Yang terbaik kedua Yeremia Rifano Cornelius dari kelas Sion B, total nilai 535. Dan terbaik ketiga Nicholas Excel Simbolon Kanabe, total nilai 525. Sedangkan yang membuat kartu Paskah di kelas kecil ada 9 peserta. Pemenangnya adalah terbaik pertama Henok Cielo Kenzo Simatupang. Oke. Dari kelas Kanabe, total nilai 475. Terbaik kedua, Rebecca Zevanya Milan Simbolon dari Sion B, total nilai 465. Dan terbaik ketiga, David Jonathan Sitorus dari kelas Kanabe, total nilai 430. Nah, tadi yang horong kecil sudah semua dari Iya, Parheon dan Kak Cynthia. Paskah. Iya. Sekarang kita mau lanjut ke kelas horong tengah, Iya. dari kelas Nazaret sampai dengan kelas Yeriko. Yes. Dan pasti berbeda dari kelas kecil ya, Iya, Kak. iya, Kak Kalau Cynthia. yang kelas tengah dan kelas besar itu Harus mereka didampingi ya. nggak didampingi lagi sama Iya, orang tua. betul. Jadi mereka melakukannya dengan secara mandiri. Iya, betul. Untuk lomba Parheon horong tengah, yang pertama lomba toko Alkitab dari 10 peserta. Terbaik pertama Zire Kevin Benaya Pakpahan dari kelas Betania. Tokoh yang diperankan adalah Musa, total nilai 575. Terbaik kedua, Jeremia Lionel Noah Pakpahan dari kelas Bethlehem. Tokoh yang diperankan Daud, total nilai 545. Terbaik ketiga, Odelia Ellen of Niver Nainggolan, kelas Yeriko. Tokoh yang diperankan Esther, total nilai 440. Lomba yang kedua, gerak dan lagu, terdiri dari 28 peserta. Terbaik pertama, Jennifer Elsa Rotua Lumban Tombing, kelas Yeriko, judul lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Total nilai 545. Terbaik kedua, Marvela Angelic Felis Pitoy dari kelas Betania dengan judul lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Total nilai 535. Terbaik ketiga, Melinda Tambunan, kelas Betania
dengan judul lagu Aku Mau Ikut Tuhan, total poin 520. Lomba membaca nas Alkitab terdiri dari 27 peserta. Terbaik pertama, Rachel Mika Stesi Tanjung, kelas Betania. Nas yang dibacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, total nilai 520. Terbaik 2, Daniel Arjuna Sitorus, kelas Bethlehem. Nas yang dibacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, total nilai 502. Terbaik 3, Sofia Berliana Melody Gurning, kelas Yeriko. Nas yang dibacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, total 490. Nah, sekarang aku bacain yang kelas tengah, membuat kreasi Paskah. Ada 28 peserta, Kak Cynthia. Iya, Kak. Aku mau bacain ya. Terbaik pertama, Oba Brata Bonar Lumban Raja dari kelas Betania, total nilai 580. Terbaik kedua, Jeremia Lionel Noah Pakpahan, kelas Bethlehem, total nilai 500. Dan terbaik ketiga, Nathanael Lastro Areta Panjaitan dari kelas Bethlehem, total nilai 480. Sedangkan yang membuat kartu Paskah ada 18 peserta, Kak Cynthia. Iya, Kak. Terbaik 1, Marvela Angelique Ferris Pitoy, total nilai 440. Terbaik kedua, Gita Vanessa Sinambela, total nilai 410. Terbaik ketiga, Felicia Marpaung, total nilai 405. Dan yang terakhir Kak Nel, dari Horong Besar dari kelas Yudea sampai dengan Yerusalem. Lomba Paraheon yang pertama adalah lomba bercerita Alkitab terdiri dari 6 peserta. Terbaik pertama, Havili Cinta Krisma Silitonga, kelas Yudea, cerita Yunus, terdapat dari Yunus 1 sampai dengan 3. Iya. Total nilai 485. 85. Terbaik kedua, Nesya Christine Tambunan dari kelas Yudea, cerita tentang Daniel di Goa Singa, Daniel 6. Daniel 6. Ya. Total nilai 470. Terbaik ketiga, Mailani Cahaya Sitompul, kelas Kapernaum, cerita Daud dan Goliat dari 1 Samuel 16 sampai 17 ya. Total nilai 435. Lomba bernyanyi buku Ende terdiri dari 12 peserta. Terbaik pertama, Nesya Christine Odeli Tambunan, kelas Yudea. Judul lagu buku Ende 549, Holandak Danak, total nilai 450. Terbaik kedua, Havili Cinta Krisma Silitonga, kelas Yudea. Judul lagu Tanganku Namet-met, total nilai 445. Terbaik ketiga, Edward Nathanael Bonardo Simanulang, kelas Yerusalem. Judul lagu Tanganku Namet-met, total nilai 435. Lomba kelas besar yang lainnya membaca nas Alkitab terdiri dari 16 peserta. Terbaik pertama, Sihol Christopher Butar-Butar, kelas Yudea. Nas yang dibacakan Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 6, total nilai 460. Terbaik kedua, Havili Cinta Krisma Silitonga, kelas Yudea. Nas yang dibacakan Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Total nilai 455. Terbaik ketiga, Ocean Gaudeta of Niver Nainggolan, kelas Yerusalem. Nas yang dibacakan Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Total nilai 430. Sekarang membuat kreasi Paskah ada 16 peserta. Terbaik pertama, Johanna Clarissa Valerie Panjaitan dari kelas Yerusalem, total nilai 360. Terbaik kedua, Shalom Sialagan, total nilai 330. Terbaik ketiga, Ocean Gaudete Opnier Nainggolan, total nilai 315. Sedangkan membuat kartu Paskah kelas besar, Horong Besar, 10 peserta. Terbaik pertama, Jessica Novita Gurning,
total nilai 455. Terbaik kedua, Jericho Rotoring Gurning, total nilai 440. Dan terbaik ketiga, Gracia Adelia Sinambela, total nilai 405. Jadi, Demikian ya, pengumuman ya, Kak nama-nama pemenang lomba Iya. Parheon dan Pasca Anak Sekolah Minggu untuk tahun 2021. Iya, Kak Cynthia. Semua sudah dilakukan secara virtual ya kelas, secara Iya, online iya, yang betul, Kak dikirimkan Cynthia. melalui nomor yang sudah di-share waktu itu. Iya, betul gitu, Kak Cynthia. Nah, semua video dan foto yang dikirimkan tuh semuanya bagus-bagus ya Kak Bagus ya. banget Kak Cynthia. Terus keren-keren ya Iya, Kak. betul. Adik-adiknya hebat, orang tuanya juga hebat, Iya, yang betul. sudah mau mendukung acara kegiatan Parheon dan juga Pasca betul, Kak Sekolah Cynthia. Minggu. Iya. Tapi karena memang ini adalah sebuah lomba, tentu saja kita harus memilih Kak. Iya. Dari semua yang terbaik kita harus memilih yang paling terbaik. Iya, Seperti betul, itu. betul Kak Cynthia. Dan video adik-adik juga akan dikemas bagus dan akan ditayangkan dalam YouTube Sekolah Minggu. Nanti linknya Wah, tuh akan keren di-share banget ya, Kak Cynthia. Iya, Iya, nanti iya. linknya akan di-share. Iya. Dan sekali lagi kita mau ucapin selamat ya Kak ya. Iya. Selamat Iya, Kak buat Cynthia. adik-adik Sekolah Minggu yang Iya. yang sudah menang, yang sudah memberikan terbaik Iya. untuk lomba-lomba Iya. Parheon dan juga Iya. Pasca Sekolah Minggu. Tetap semangat, tetap sehat Ya. supaya kita bisa ketemu lagi nanti Tahun di depan. tahun depan. Ya. Iya, terima kasih kita akan lanjutkan ibadah sekolah minggu kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Kak, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kirim ke aku atau ke kakak nanti? Bukan ke kita Kak. Oh, bukan. Kemana Iya, dong? ke rekening gereja. Oh, ke rekening Tahu kan gereja. Kak nomor rekening gerejanya orang tuanya? Tahu kan, Tahu, ya. di setiap ibadah itu kita kasih tahu. Terus Iya. di ini juga ada tuh. Silakan lihat di jalan gitu di bawah. Oh, di jalan ya, rekening berjalan ya. Gitu ada. Oke Kak. Kita angkat pujian tanganku nabet ya adik. Oh, siapin uangnya dengan baik, jangan dilecek-lecek gitu. Meskipun persembahan yang di rumah ya Kak, Iya, tetap harus rapi. Ayo Kak, kita mau Abang. nyanyi? tanganku Tanganku nabet. namet. Tangaku namet-met hulehon ma tu debata da inang inalojai sai urupa ku namai tangaki dihomai tangaki dihomai nang patun namet-met hulehon ma tu debata malojong suruani dai nangi nalojai nang pati dihomai nang pati dihomai. Nah, kakak semua juga abang, ibadah sekolah minggunya sudah selesai, penutupan Parheonnya sudah selesai. Adik-adik kita mau tutup, kita mau berdiri, kita mau nyanyi Mars sekolah minggu yang satu lagi. Tadi kan di depan kita bahasa Indonesia. Iya. Yang terakhir kita mau bahasa Batak ya. Dengan semangat kita mau nyanyi Sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu HKBP Goklas di Rohadoi Ai di pasaha tutuhani Roha hamet metodi Sekolah Minggu ingat mai Odo pangganti di naposoi Atau marahon madongani Tu Yesus Tuhan tai Sekolah Minggu HKBP Goklas di Rohadoi Ai di pasahar tutuhani Roha hamet petoni
Marilah kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Anak-anakku semua sekolah minggu, Papa, Mama, Opung, kita bersyukur ibadah kita sudah selesai. Kita bersyukur ibadah pesta perheon dan ibadah puncak akan kita tutup sekarang. Oleh karena itu, kami semua guru sekolah minggu, pendeta semuanya, parhalado semuanya, mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu HKBP, Goklas di Rohadoi, ID pasaha tutuhani, Roha Hamed Metodi. Sekolah Minggu ingat mai, Odo pangganti nina posoi, atau marahon madongani, tu Yesus Tuhatai. Sekolah Minggu HKBP, Goklas di Roha